Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Seperti biasa di pagi ini kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih yang akan membahas tentang penyembelihan hewan. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak akan absensi kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah, Allah mudahkan segala urusan kita. Pembelajaran di hari ini diberkahi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyembelihan hewan. Sebelum Bapak memulai menerangkan tentang penyembelihan hewan, Bapak akan bertanya, adakah anak-anakku yang mengerti apa arti penyembelihan? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, kita akan lanjutkan kepada Bapak akan menjelaskan tentang penyembelihan. Pengertian penyembelihan secara bahasa artinya ketuntasan dan kesempurnaan. Sedangkan secara istilah, penyembelihan artinya menghilangkan nyawa hewan dengan cara memutuskan jalur makanan, jalur minumnya, serta jalur napas dan urat nadi pada leher hewan dengan menggunakan alat yang tajam. Jadi, yang perlu diperhatikan ketika menyembelih yaitu kita mesti memutuskan jalur makanan, jalur minuman, jalur napas, serta urat nadi yang mana semuanya itu terdapat atau terletak di leher hewan. Adapun tujuan kita menyembelih hewan, tujuannya agar kita memperoleh daging yang halal. Daging yang halal dari hewan yang halal secara syar'i. Ada yang tahu maksud hewan yang halal secara syar'i? Tidak ada? Oke. Maksudnya halal secara syar'i ialah hewan yang halal pada zatnya dan juga halal cara memperolehnya. Seperti ayam. Ayam itu adalah hewan yang halal pada zatnya, namun bila kita mendapatkannya dengan cara mencuri, lalu kita sembelih ayam tersebut, maka daging ayam itu haram untuk kita makan. Adapun dasar daripada penyembelihan ini, yaitu terdapat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, yang mana di dalam kandungan surah Al-Ma'idah ayat 3 tersebut Allah menjelaskan bahwasanya di antaranya Allah melarang bahwa kita memakan bangkai, yang namanya bangkai yaitu hewan yang tidak bernyawa lagi atau yang tidak memiliki nyawa. Walaupun hewan itu halal secara syar'i, halal secara pada zatnya, namun ketika hewan itu sudah mati, maka hewan tersebut haram untuk kita konsumsi dagingnya atau kita makan dagingnya. Sekalipun hewan itu kita sembelih terlebih dahulu. Dan selanjutnya Allah juga mengharamkan kita untuk memakan daging babi. Jadi daging babi sudah sangat haram, sudah nyata keharamannya untuk dikonsumsi. Karena babi itu bukanlah jenis hewan yang halal pada zatnya,
Jadi sekalipun kita sembelih babi tersebut, maka tetap haram untuk kita memakan dagingnya. Dan selanjutnya, di dalam kandungan surah Al-Maidah ayat 3 itu, Allah juga melarang kita menyembelih hewan bukan atas nama Allah. Seperti kita menyembelih hewan tujuannya untuk berhala atau untuk sesajenan, maka itu hukumnya haram. Hewan tersebut kita makan dagingnya karena kita menyembelihnya bukan karena nama Allah, bukan karena nama asma Allah. Selanjutnya, di dalam penyembelihan juga terdapat rukun penyembelihan, yang mana rukun penyembelihan itu ada 3. Yang pertama, orang yang menyembelih. Kedua, hewan yang disembelih. Dan yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang namanya rukun itu mesti terpenuhi, mesti wajib ada semuanya. Bila satu saja tidak ada dalam rukun, maka kegiatan atau perbuatan yang dilakukan tidak akan terjadi. Contoh, di dalam rukun penyembelihan ada 3, yaitu orang yang menyembelihnya ada, hewan yang disembelih juga ada, tetapi alat yang digunakan untuk menyembelih tidak ada. Maka tidak akan terjadi yang namanya penyembelihan. Selain rukun dalam penyembelihan, juga terdapat syarat dalam penyembelihan tersebut. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, syarat orang yang menyembelih, yaitu mesti beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, orang yang menyembelih mesti memiliki akal yang sehat atau berakal sehat. Berarti orang yang menyembelih itu bukan orang yang gila atau orang yang sedang terganggu jiwanya. Selanjutnya, orang yang menyembelih itu orangnya baligh dan mumayyiz. Dan selanjutnya, orang yang menyembelih juga menyebut asma Allah seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat hewan yang akan disembelih ada 2. Yang pertama, hewan itu halal secara syar'i, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Hewan yang halal secara syar'i ialah hewan yang halal pada zatnya dan hewan yang halal cara mendapatkannya. Dan yang kedua, syarat hewan yang disembelih itu mesti dalam keadaan hidup. Hewannya masih hidup, bukan hewan yang sudah mati. Karena kalau hewan sudah mati disebut bangkai, itu haram untuk kita makan sekalipun kita sembelih terlebih dahulu. Yang ketiga, syarat daripada alat yang digunakan untuk menyembelih, yaitu alatnya mesti tajam. Itu satunya, mesti tajam. Dan alat tersebut selain tajam, terbuat dari baja atau besi, atau bisa juga alat untuk menyembelih tadi terbuat dari bambu. Jadi alatnya digunakan mesti tajam. Tujuannya kita menggunakan alat yang tajam ketika menyembelih, yaitu untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Dan menggunakan alat yang tajam ketika menyembelih juga termasuk hal-hal yang disunnahkan di dalam menyembelih. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu Nabi bersabda, wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata. Kata Nabi, apabila kamu mau menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelihmu. Jadi cara menyembelih yang baik itu yang seperti apa?
wal yuhidda ahadukum syafratahu, yaitu hendaklah kamu menajamkan pisaunya. Berarti alat yang kita gunakan untuk menyembelih mesti tajam. Jadi itulah salah satu di antara sunnah-sunnah yang terdapat dalam penyembelihan. Mengapa tidak boleh menggunakan alat yang tumpul? Karena alat yang tumpul itu makruh kita gunakan ketika menyembelih hewan, karena akan menambah rasa sakit bagi hewan dan juga kita menzolimi atau menganiaya daripada hewan yang akan disembelih tersebut. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat bagi diri kita semua dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.